Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Suwo. Saya dari Fakultas Visi Prodi Ilmu Pemerintahan. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, jelaskan tujuan dan manfaat mempelajari mata kuliah perencanaan wilayah dan kota. Jelaskan dia punya tujuan dan manfaat. Yaitu tujuan dan manfaat kita mempelajari mata kuliah perencanaan wilayah dan kota adalah untuk mempelajari kehidupan yang pada akhirnya menghasilkan rencana baru, yang menetapkan lokasi dan berbagai kegiatan yang direncanakan oleh pihak pemerintah maupun swasta. Perencanaan wilayah dan kota juga dikenal dengan nama jurusan teknik planologi, yang mempelajari aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek politik. Di mata kuliah ini kita banyak mengetahui populasi manusia bertambah dan berkurang, mengetahui letak wilayah dan kota, dan banyak belajar untuk merencanakan kebutuhan manusia. Soal nomor 2. Jelaskan definisi perencanaan dari yang sederhana sampai yang rumit. Oke. Perencanaan adalah suatu proses menentukan yang ingin dicapai pada masa yang akan datang, serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk pencapaian. Menurut para ahli yaitu George Steiner, bahwa perencanaan merupakan proses dalam memulai berbagai tujuan, batasan strategi, kebijakan, dan juga merencana yang sangat detail, dan pencapaiannya. Pencapaian organisasi untuk menetapkan keputusan dan juga termasuk tinjauan kinerja, dan juga umpan balik dalam hal pengenalan siklus rencana baru. Berikut adalah beberapa karakteristik. Saya akan menjelaskan dia punya karakteristik perencanaan. Yang pertama adalah tujuan. Perencanaan tujuan harus memiliki tujuan yang jelas dan spesifik. Tujuan tersebut harus diukur dan dicapai dalam waktu tertentu. Kedua, fleksibilitas. Perencanaan fleksibilitas harus fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan keadaan yang ada. Ketiga, integrasi. Perencanaan integrasi harus melibatkan seluruh bagian atau departemen dalam suatu organisasi. Yang keempat, berkelanjutan. Perencanaan berkelanjutan harus mampu menjamin berkelanjutan suatu proyek atau program yang direncanakan. Yang kelima, realistis. Perencanaan harus realistis dan dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia. Yang keenam, terukur. Perencanaan terukur harus dapat diukur dan dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai. Yang ketujuh, kontinuitas. Perencanaan harus bersifat kontinu dan terus-menerus dilakukan. Yang kedelapan, koordinasi. Perencanaan koordinasi harus memperhatikan koordinasi antara berbagai departemen atau bagian dalam organisasi atau pemerintahan. Ada beberapa fungsi perencanaan, yaitu sebagai berikut. Nomor 1, membantu mencapai tujuan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisien. Yang ketiga, mengurangi ketidakpastian. Keempat, menjamin kelangsungan operasional. Kelima, meningkatkan koordinasi.
Keenam, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Ketujuh, menentukan prioritas. Dan yang kedelapan, meningkatkan akuntabilitas. Berikut saya akan menjelaskan lagi tentang dia punya tujuan perencanaan. Tujuan perencanaan ada 8, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan efektivitas. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Ketiga, mengurangi ketidakpastian. Keempat, menjamin kelangsungan operasional. Kelima, meningkatkan koordinasi. Keenam, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Dan yang ketujuh, menentukan prioritas. Dan yang kedelapan, meningkatkan akuntabilitas. Jenis-jenis perencanaan. Jenis-jenis perencanaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan strategis. Kedua, perencanaan taktis. Ketiga, perencanaan operasional. Keempat, perencanaan keuangan. Kelima, perencanaan sumber daya manusia. Keenam, perencanaan pemasaran. Ketujuh, perencanaan proyek. Dan yang kedelapan, perencanaan krisis. Itu soal jawaban nomor 2. Masuk ke soal nomor 3, yaitu jelaskan jenis-jenis wilayah berdasarkan pandangan Clarkson dan pandangan Hanafiyah. Nomor 3, jelaskan jenis-jenis wilayah. Oke. Jenis-jenis wilayah ada 3, yaitu yang pertama, wilayah formal. Wilayah formal merupakan wilayah yang memiliki karakteristik khas dan homogen alias memiliki satu ciri. Kedua, wilayah fungsional. Wilayah ini ditandai dengan adanya interaksi antara komponen atau lokasi di dalamnya. Interaksi bersifat ekonomi. Dan yang ketiga, wilayah vernakuler. Wilayah ini dilihat berdasarkan adanya wilayah tersebut dalam pikiran orang-orang banyak. Wilayah ini memiliki peran penting dalam budaya, tetapi tidak memiliki batas resmi atau jelas. Wilayah vernakuler ini terbentuk karena adanya persepsi orang banyak. Contoh kecilnya seperti Bogor, kota hujan, Bandung, kota kembang, dan Pekalongan, kota batik. Itu jawaban nomor 3. Sekarang soal berikut, yaitu nomor 4. Jelaskan jenis-jenis kota dan cakupannya. Jelaskan jenis-jenis kota dan cakupannya. Jenis-jenis kota berdasarkan jumlah penduduk. Yang pertama, megapolitan. Kota megapolitan adalah daerah perkotaan yang memiliki jumlah penduduk 5.001 jiwa. Contoh kota megapolitan yang di Indonesia adalah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kehadiran kota megapolitan membawa dampak kemajuan perekonomian, infrastruktur negara Indonesia. Yang berikutnya nomor 2, metropolitan. Jumlah penduduk yang mendiami kota metropolitan antara 1.001 sampai dengan 5.000 jiwa. Contoh kota metropolitan adalah daerah yang menjadi ibu kota provinsi seperti Semarang, Medan, Padang,
Pekanbaru, Surabaya, Denpasar, Pontianak, Makassar, Manado, dan lain-lain. Yang ketiga, kota kecil. Yang ketiga, kota besar. Kota besar memiliki penduduk sekitar 5.001 sampai 1.000 jiwa dengan jumlah seperti ini. Biasanya dalam kota madya yang berasal dari berbagai provinsi seperti Sukarta, Salatiga, Magelang, Tegal, Madiun, dan lain-lain. Nomor 4, kota sedang. Berdasarkan jumlah penduduk, kota sedang memiliki masyarakat sebesar 1.001 sampai dengan 5.000 jiwa. Dengan jumlah penduduk ini, kota sedang bisa dikatakan tidak terlalu padat. 5. Kota kecil. Jumlah penduduk kota kecil antara lain 200 sampai 100 jiwa. Terakhir, soal nomor 5. Jelaskan pendapat masing-masing terkait kota tempat Anda tinggal. Tempat Anda tinggal berdasarkan teori perencanaan dunia. Oke. Nomor 5 ya, terakhir. Kota yang saya tinggal sekarang ini adalah kota Jayapura. Kota Jayapura adalah sebuah kota dan juga ibu kota dari Provinsi Papua, Indonesia. Kota ini terletak di ujung timur di Indonesia, berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini yang terletak di Teluk Jayapura.